kembali mengingatkan kita semua bahwa kita hanya akan betul-betul pulih dan aman dari COVID-19 jika semua negara juga telah pulih. No one is safe until everyone is. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno mendapat kesempatan berpidato di depan Kongres Amerika Serikat 17 Mei 1956. Dalam pidatonya, Soekarno menjelaskan Pancasila sebagai paham dalam berbangsa di Indonesia. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five. Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan,
pengorbanan mulia adanya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan mulia. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Sarasehan. Hari ini akan membahas topik orang media bicara aktualisasi nilai Pancasila. Dipandu rekan kami Risti Rustarto. Ya, selamat siang pendengar seluruh Indonesia dan pemirsa RRI Net. Saya Risti Rustarto kembali bersama Anda dan pada kesempatan ini, hari ini 1 Juni 2021, 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah ini diperkenalkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada saat itu, yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara melalui Dokoritsu Junbi Kosakai, nama yang dipakai saat itu. Kemudian pada 18 Agustus 1945 kemudian disahkan menjadi Pancasila dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan kesempatan kali ini kami akan berbicara mengenai bagaimana orang media berbicara pemahaman falsafah Pancasila ada dalam isu-isu yang beredar di media massa. Sudah bersama saya, ini adalah para senior-senior saya angkat topi ini harusnya. Ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu dari sisi saya sebelah kiri. Yang pertama adalah jurnalis senior, ada Pak Muhammad Kusnaini. Pak Kus. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, silahkan mic-nya. Kemudian juga di sampingnya ini ada Direktur Program dan Produksi dari Lembaga Penyiaran Publik RRI, Pak Soleman Yusuf. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Risti. Sehat ya? Siap, sehat. Dan ini Anda juga mungkin sudah tidak asing lagi, ini abang saya, ada Bang Kesit Behandoyo. Bang Kesit, apa kabar? Kabar baik Mbak Risti. Yang merupakan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia Jaya. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pastor Antonius Beni Susatyo yang merupakan staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP yang biasa kita sebut Romo Beni. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, senang sudah lama tidak ketemu Romo Beni ini. Kemudian ada Pak Sasmito dari Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen atau AJI. Pak Sas, apa kabar? Baik Mbak Risti. Sehat ya? Sehat. Itu yang paling penting. Kemudian ini yang mungkin Anda sering dengarkan juga pada saat Warta Berita Sentral, salah satu editor senior dan sekarang adalah pemimpin redaksi Pro 3 Radio Republik Indonesia, Pak Widi Kurniawan. Selamat siang Pak. Selamat siang Risti. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Dan yang terakhir di ujung sana adalah Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Jaya, PWI, ada Pak Said Iskandar Syah. Pak Said, selamat datang di RRI. Selamat datang, terima kasih Mbak, selamat pagi. Semoga sehat semua. Dan ini bukan kesempatan yang pertama datang ke sini ya? Betul Mbak. Sudah sering ya main ke sini. Ya, baik. Dan acara ini disiarkan langsung dari Newsroom RRI. Sebelum kita ngobrol mengenai isu-isu yang berkembang di Hari Lahir Pancasila ini, saya ingin memberi kesempatan kepada Pak Widi Kurniawan sebagai pemimpin redaksi untuk memperkenalkan seperti apa Newsroom RRI. Silakan. Baik, terima kasih Risti. Selamat siang Bapak semua. Sugeng Rawuh Romo. Ini Newsroom, jadi kalau mendengarkan Radio Republik Indonesia, ini adalah ruangnya kerjanya teman-teman jurnalis. Kita menyebutnya Newsroom Puspem, ya, karena di sini mengelola 3 kanal, ada Pro 3 Radio, ada online, RRI.ID sebelah sini, juga ada yang digital, RRI Net yang kita saksikan saat sekarang ini.
Nah, krunya cukup lumayan, ada 140 orang. Tetapi yang menarik adalah bahwa newsroom ini dibangun gagasannya oleh Direktur Utama kami, Pak Rohanuddin bersama Pak Soleman Yusuf, Direktur Program. Ini mengangkat tema kebinekaan dan kita tidak melupakan masa lalu. Kalau kita saksikan, beberapa waktu lalu saya mengundang jurnalis dulu Suara Pembaruan, tapi sekarang sudah tidak ada Suara Pembaruannya. Datang ke sini saya tanya, apa yang membuat kamu pertama kali menyaksikan perbedaan di ruangan ini dibanding yang lain? Kalau kursi, meja sama katanya, tapi saya tertarik dengan foto-foto yang ada. Jadi kalau kita lihat ada berapa foto di sini, ini menampilkan jurnalis-jurnalis dari berbagai latar belakang. Di sebelah sana ada Pak Rosihan, ada Buya Hamka pengisi acara di RRI, ada Rasuna Said, ada Tirto Adisuryo, ada Mas Arswendo Atmowiloto, ada PK Ojong sebelah sana, bahkan ada Mokhtar Lubis dan ada Malik, karir tertinggi jurnalis jadi wakil presiden. Nah, paling tidak ini menginspirasi konten-konten kami yang akan hadir. Inilah gambaran tentang Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan ini juga para tokoh-tokoh yang tetap membuat Pancasila sampai dengan hari ini berdiri kokoh tegak ya. Betul sekali. Dan kita berharap dari ruang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam arti sesungguhnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widi Kurniawan. Dan Anda sebagai pendengar setia RRI mungkin penasaran ya, kali ini Anda bisa berkesempatan langsung bergabung melihat kami. Silakan Anda bisa saksikan dari layar ponsel Anda di RRI Net. Dan bicara mengenai Pancasila sebagai dasar, saya ingin menuju ke Direktur Program Pak Soleman Yusuf, Program dan Produksi. Ini bicara mengenai Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran, usianya juga sama-sama seperti usia Indonesia, 75 tahun. Apa landasan seperti apa Pancasila ini sehingga menguatkan setiap program-program di RRI? Terima kasih Risti, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati. Saya Indonesia, saya Pancasila. Saya mau cerita, tadi kalau Pak Widi mengkerucut soal Pro 3, soal pusat pemberitaan, saya pengen menggambarkan RRI secara lebih dalam. Kalau kita masuk ke RRI, di depan itu ada tiang bendera, Bapak-Bapak sekalian, itu ada marmer, ada tulisan, lebih baik saya tumpah darah saya daripada saya menurunkan bendera merah putih. Itu ucapan Yusuf Ronodipuro ketika agresi Belanda kedua dan Belanda meminta Yusuf yang waktu itu mengelola RRI di kantor Merdeka Barat ini untuk menurunkan bendera putih. Dan ini sebenarnya menjadi inspirasi Ibu Sud yang sering sekali waktu kecil kita nyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku, berkibarlah benderaku. Ini salah satu lagu patriotik juga ya untuk kita. Itu khas patriotik. Kalau kita masuk ke galeri kita, Galeri Tri Prasetya. Kenapa namanya Tri Prasetya? Itu ada sumpahnya orang RRI yang diantaranya mengatakan bahwa akan berdiri di atas semua golongan, aliran dan kepercayaan manapun. Jadi netralitas, independensi RRI nampak sekali dalam sumpah angkasawati RRI. Tapi Tri Prasetya itu juga menggambarkan 3 tokoh utama RRI. Walaupun banyak sekali tokoh-tokoh RRI. Di antaranya kalau kita lihat ada 3 patung, ada Maladi, ada Yusuf Ronodipuro, dan ada Abdurrahman Saleh. Itu ceritanya heroik juga dan ada kaitannya dengan Pancasila. Misalnya kalau tadi Yusuf Ronodipuro tentang patriotiknya menjaga bendera sang saka merah putih, Maladi ini Pak Kusnaini, Pak Kesit mestinya tahu nih. Ini berangkatnya dari atlet ternyata. Pernah menjadi penjaga gawang PSIM. Persebaya Surabaya, pernah menjadi ketua PSSI, sudah menjadi kepala Solo Hosu Kyoku, atau kepala RRI Solo, kemudian ditarik ke Jakarta menjadi Dirjen RRI dan menjadi Menteri Penerangan, pernah juga menjadi Menteri Menteri Olahraga. Yang menarik dalam kaitannya Hari Pancasila ini, kalau boleh agak panjang sedikit saya bicara, saya membaca artikel yang luar biasa. Jadi Maladi pernah menulis ulang apa yang pertemuan antara Bung Karno dengan Presiden Yugoslavia, namanya Josef Broz Tito. Jadi ketika Bung Karno mengatakan gini, kalau Anda meninggal Presiden, katanya, bagaimana dengan nasib bangsa Anda?
Kemudian dengan bangganya Presiden Yugoslavia Tito mengatakan bahwa saya memiliki tentara yang berani dan tangguh, yang akan menjaga rakyat saya. Oke, dan di situ kekuatannya ya. Kemudian ditanya lagi oleh Tito. Nah, kalau Anda, Bung Soekarno, apa yang bagaimana nasib bangsa Anda? Saya meninggalkan way of life, yakni Pancasila. Yang menarik dari kutipan Maladi yang disiarkan pada tahun 1965, dia bilang begini, ini ucapan Bung Karno, saya tidak menciptakan Pancasila, saya hanyalah menggali secara dari bumi pertiwi nilai-nilai Pancasila. Ya, dari penggalian ini, apa yang kemudian Bapak sebagai Direktur Program dan Produksi ini membuat program-program yang harus benar-benar juga mencerdaskan bangsa tentunya? Ya, ada 3 kan sebenarnya fungsinya RRI sebagai media dan sebagai juga lembaga penyiaran publik, public service radio. Pertama mengedukasi, memberikan informasi dan hiburan. Edukasinya itu mungkin hampir 70%. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme, ketahanan nasional, nilai-nilai Pancasila, toleransi dan lain sebagainya itu ada dalam setiap materi konten program RRI. Bukan saja di berita, bukan saja di tempatnya Pak Widi, tapi di semua hal. Lagu-lagu yang di RRI nggak ada itu lagu. Termasuk di 3 saluran tersebut ya? Semua dalam bentuk drama, dalam bentuk lagu dan semuanya itu kaitannya. Iya. Baik Pak Soleman. Nah ini kita tahu bahwa kalau anak sekolah nih Romo Beni, saya langsung ke Romo Beni, ini ada dulu namanya penataran Pancasila P4 dan sebagainya. Tapi dari BPIP sendiri seperti apa kemudian arahan yang diberikan untuk Pancasila? Kita tahu media begitu berkembang, isu-isunya juga begitu banyak. Dari BPIP sendiri seperti apa selama ini kontrol yang diberikan? Jadi gini, sejak reformasi ya, dengan Undang-Undang Sidinas tahun 2003 itu kan pendidikan Pancasila hilang menjadi pelajaran wajib. Itu kalau kita lihat dalam pasal 43 sampai 47 itu tidak lagi menjadi materi pelajaran wajib. Nah, sejak itu memang generasi pasca 98 itu tidak mengenal lagi Pancasila pendidikannya. Maka BPIP mengembalikan kembali pendidikan Pancasila itu diajarkan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Presiden memberi instruksi untuk menyiapkan buku materinya 30% pengetahuan, 70% praktek. Karena bicara Pancasila itu kan bicara tentang living ideologi. Yaitu ideologi yang dihidupi oleh masyarakat Indonesia dalam praktek dan perbuatan. Maka ini yang kita susun dan sudah selesai, tinggal tahap terakhir dikonsultasikan kepada Komisi 2 dan Komisi 10 dan Kementerian Pendidikan. Sehingga kita berharap tahun depan Menteri Pendidikan itu mengajarkan kembali pendidikan Pancasila itu baik formal maupun non formal. Artinya ini masuk dalam kurikulum. Nah, kita sudah jelas tahun ini. Kalau kita tunda lagi, karena begini loh. Sekarang ini malah berbalik. Tapi masih menunggu berarti ini ya, masih. Sekarang ini berbalik. Kemungkinannya gimana? Yang menarik ini generasi milenial malah minta pelajaran Pancasila diajarkan kembali. Surveinya Bung Burhanuddin kan jelas indikator kan. Jadi permintaan sekarang ini dari anak-anak muda generasi gadget ini, mereka itu takut. Mengapa mereka minta pelajaran pendidikan Pancasila? 2 alasan. Takut Indonesia ini akan menjadi negara yang terpecah belah. Kedua, mereka melihat dunia maya yang penuh dengan penuh dengan kebohongan, penuh dengan sara ini yang mengkhawatirkan mereka. Maka mereka adalah saya baca itu alasan mereka karena itu diajarkan kembali. Mereka rindu pendidikan Pancasila karena 2 alasan. 2 alasan itu. Ini kan berbalik. Saya ingat tadi pagi Pak Jokowi menyampaikan dalam pidatonya, ini mengingatkan bahwa bahaya ideologi transnasional radikal itu yang disampaikan dalam pidato Pak Jokowi tadi pagi pada saat upacara Hari Lahir Pancasila. Kan nyata kalau gini loh, sekarang ini kan di era digitalisasi ini berbeda karena sekarang dia masuk ruang privat, orang kan punya gadgetnya sendiri-sendiri. Sehingga sekarang ini begitu mudah kalau orang tidak punya yang namanya internalisasi nilai Pancasila, ya bobol kita. Karena tiap hari dia membangun narasi. Dan narasi itu bisa lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Twitter, Instagram, ini nggak bisa dikontrol. Lah, bagaimana caranya yang memperkuat ideologi berbangsa bernegara Pancasila itu, bagaimana itu menjadi
yang saya sebut habitualisasi, internalisasi nilai-nilai itu dalam diri setiap manusia Indonesia. Nah, itu hanya bisa dilakukan dua hal pokok, baik pendidikan informal-formal maupun dalam pendidikan sekolah. Maka peranan pendidikan keluarga sangat penting. Nah, di sini saya berharap dulu itu RRI itu luar biasa loh. Masih ingat nggak Sandiwara Saur Sepo itu? Itu kan sebenarnya penanaman nilai Pancasila yang efektif. Saya masih ingat. Kenapa bisa begitu, efektif gini, saya masih ingat. Apa efektifnya? Karena gini, begitu radio itu kita berhenti mendengarkan itu kan sekitar sampai iklannya waktu itu kayak karena itu inspiratif kan, dan itu tanpa sadar itu secara sugesti ya, itu akhirnya menjadi perilaku. Dia diajarkan di situ tepos liro, saling menghargai, kalau berbeda harus saling bisa menerima perbedaan. Lewat itu menarik drama itu, karena drama itu memberikan pendidikan nilai-nilai keluarga yang sekarang hilang. Jadi saya berharap bagaimana ke depannya juga mulai kembali lah membuat drama-drama serial yang memang disesuaikan dengan kekinian, impactnya itu kuat. Karena generasi saya merasakan betul, dulu kita itu nggak ada itu perbedaan satu dengan yang lain. Tapi kita masih menunggu tetap ya dari Kemendikbud. Nah, kita berharap, kapan ini akan dimasukkan di dalam dalam perkembangan kemarin saya dapat kabar lewat berita bahwa Kementerian Pendidikan mau katanya mengaplikasi itu, beritanya di CNN hari ini. Apa benar atau tidak kan kita kemarin bangkit, kita kan belum tahu kan, karena belum ada declare resmi kan. Lah saya berharap dalam ruang publik ini janganlah kita ini menunda-nunda lah. Apa sih salahnya? Kan pendidikan nilai Pancasila itu sesuatu yang menurut saya ya, itu kan sesuatu untuk kesejahteraan bersama, bonum communio. Itu kan nilai-nilai kebaikan, internalisasi nilai yang sekarang katakan digali. Digali dari siapa? Dari bumi Indonesia, dari budaya kita, dari adat istiadat kita, dari kekayaan Nusantara kita, dan dari nilai agama. Jadi menurut saya kesepakatan Pancasila hanya menjadi kokoh ketika menjadi internalisasi dalam semua aspek kehidupan. Maka lewat pendidikan keluarga, pendidikan formal dan non formal itu salah satu cara untuk pembatinan nilai Pancasila. Pendidikan nilai Pancasila. Sebagai jurnalis senior, Pak Kus, bagaimana nilai ini yang kemudian dimunculkan? Kita tahu media digital berkembang begitu besar, kemudian juga sekarang sudah digitalisasi 4.0, kemudian nanti 5.0. Nah, seperti apa media-media ini mengabsorb ini? Ya, terima kasih Mbak Risti. Generasi milenial ini bersama dengan generasi Z dan generasi pasca Z itu 65% dari populasi. Dan benar seperti kata Romo tadi, mereka tidak tersentuh pendidikan formal terkait dengan Pancasila. Saya berada di generasi yang lebih awal dibanding mereka. Pada generasi kami, dan saya pikir teman-teman media ini sebagian besar generasinya bukan milenial ini, di atasnya milenial, saya generasi Y ya. Nah, jadi kami ini pada dasarnya generasi yang sempat terpapar nilai-nilai Pancasila melalui bangku pendidikan formal. Itu barangkali yang membedakan generasi kami dengan generasi milenial, generasi Z, generasi pasca Z. Tapi kan tidak bisa terus dibandingkan, ini harus kemudian dikembalikan seperti kata Romo Beni. Sebentar, saya jelasin dulu ya. Dipotong-potong, saya belum jelasin apa-apa ini. Jadi begini, kalau di kami, di kalangan media, nilai-nilai Pancasila itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Bahkan kalau secara keseluruhan, saya sebetulnya melihat nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya tertanam cukup dalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Cuma memang perlu diformalkan, terutama di bangku pendidikan. Itu sebabnya saya pikir BPIP ngotot supaya segera pendidikan Pancasila itu menjadi pendidikan wajib. Saya sangat paham dari sisi itu. Tapi kalau kita bicara soal media, kebetulan saya diundang sebagai jurnalis nih ya. Kami sebagai media, kami tidak perlu lagi dipertanyakan soal bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kami di dunia jurnalistik. Boleh tanyalah kepada rekan saya yang sangat luar biasa ini, Pak Kesit. Bagaimana nilai Pancasila itu dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semua ditanamkan. Tercermin. Katakanlah Pak Kesit menjadi sekretaris, itu sila keempat pengamalannya. Kalau saya tadi sempat bertanya, pernahkah Anda menangis ketika mendengar lagu Indonesia Raya? Di sekolah kayaknya enggak. Di kantor apalagi, kadang-kadang pengen buru-buru selesai. Tapi saya nangis mendengar Indonesia Raya ketika saya di luar negeri. Ketika membawa tim bertanding di final, Indonesia Raya dikumandangkan, itu nangis.
Dan itu saya lakukan karena saya menjadi jurnalis saat itu. Jadi di kehidupan kami sebagai jurnalis, ada momen-momen, bahkan banyak momen di mana kami merasakan betul nilai Pancasila itu dalam bentuk yang konkret, dalam bentuk yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa juga, kami ini sebagai jurnalis itu selalu dituntut kepekaan terhadap isu-isu aktual. Makanya kalau sedang ramai soal AIDS, dulu selalu ada pelatihan jurnalisme AIDS. Aji juga pernah bikin pelatihan jurnalisme yang mengharus utamakan lingkungan ya Mas ya. Karena lingkungan saat itu menjadi isu penting. Kemarin juga beberapa tahun kemarin banyak berlangsung kegiatan jurnalisme yang mengharus utamakan moderasi beragama. Saya pikir BPIP juga terlibat di situ. Nah, barangkali yang saya agak prihatin sekarang, ketika kita dalam situasi COVID, rasanya agak kurang kita mendorong jurnalisme empati. Pada saat kita sedang COVID ini kan semua terdampak. Tidak hanya mereka yang ada di katakanlah kelompok masyarakat yang paling rendah penghasilannya, tapi sampai ke level yang lebih tinggi di atas juga terdampak. Termasuk kami terdampak, siaran saya terhenti. Paksit juga ya. Liga saya terhenti itu kan terdampak. Jadi yang kena dampak itu banyak sekali. Nah, ketika begitu banyak masyarakat terdampak, pada tempatnya lah media itu mengedepankan jurnalisme empati. Media banyak yang masih asik menampilkan hal-hal yang tidak menciptakan empati kepada mereka yang sedang berkesusahan. Yang dipamerkan artis tertentu baru aja beli mobil 20M. Buat mereka yang sehari aja susah menemukan uang 20.000, 20M itu sangat, itu istilahnya jiwa miskinnya meronta-ronta. Ini kata anak sekarang begitu ya? Sekarang ya, karena saya kan milenial. Iya, betul. Jadi maksud saya ketika situasinya seperti ini, menjadi kewajiban media lah untuk ikut berempati dan mengedepankan jurnalisme yang berbasis empati itu. Baik. Dalam tulisan, dalam apapun, kalau radio dalam bentuk siaran radio, kalau televisi dalam bentuk siaran televisi. Ini kan televisi juga tiap hari yang dipamerkan, kalau bukan konflik, pamer kekayaan, pamer kemewahan. Bahkan orang seperti bangga dengan gelar-gelar sultan katanya. Ini nggak tepat dalam situasi kita sedang menghadapi keprihatinan yang luar biasa seperti ini. Dan kalau kita bicara nilai Pancasila, ya ini bentuk konkretnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Said terlebih dahulu. Pak Said, apa yang disampaikan oleh tadi Pak Kus, bagaimana jurnalisme empati ini yang harus dibangun saat ini? Seberapa jauhkah kita dari jurnalisme empati sendiri, Pak Said melihatnya seperti apa? Pertama, pernyataan Pak Kus ini saya sepakat bahwa kita bicara Pancasila dulu ya Mbak. Kita tidak memperdebatkan lagi. Karena ketika kami PWI, ketika berorganisasi, telah memahami bahwa PWI berazaskan Pancasila. Jadi rata-rata kalau anggota PWI pasti memahami Pancasila. Yang kedua, dalam berorganisasi juga kami dipandu dengan kode etik perilaku. Di kode etik perilaku juga bahwa kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mengamalkan tentang nilai-nilai Pancasila. Jadi PWI dari awal ketika berdiri sampai sekarang pun mengalir tentang Pancasila. Jadi itu udah tidak perlu diperdebatkan. Yang kedua tentang jurnalisme empati. Saya pikir Dewan Pers, kemudian organisasi pers PWI maupun teman-teman AJI sudah melakukan upaya dengan jurnalisme ubah laku. Mungkin teman-teman AJI tahu bahwa ada kalau nggak salah terbaru itu ada 3.000 sekian wartawan memang mengkhususkan menulis tentang bagaimana tentang pandemi COVID maupun tentang hal-hal yang sehubungan dengan pandemi ini. Cuma memang harusnya himbauan dari Mas Kus itu memang harus terus teman-teman di organisasi pers maupun di perusahaan pers ataupun seluruh media harus memang lebih berempati lagi. Kenyataannya memang
persoalan pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Ya. Tapi dari PWI sendiri ada ini nggak upaya saling mengingatkan antar sesama jurnalis? Karena ini kan berarti adalah tugas kita bersama juga untuk selama pandemi kita bisa sama-sama tetap mengingatkan selain landasan-landasan Pancasila yang sudah PWI miliki. Ya, yang pasti bahwa ada anjuran tentang pedoman ketika kita meliput dalam situasi pandemi. Artinya saling mengingatkan dengan pedoman yang pasti, seperti itu. Oke, baik. Dari Aji, seperti apa selama ini yang dilakukan, Mas Asmito? Ya, kalau bicara Pancasila sih sebenarnya emang 5 pasal itu tentu sudah hasil perasan inti dari para pendiri bangsa gitu ya. Jadi emang kita ingin memastikan 5 pasal itu bisa dijalankan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya bisa berjalan, ya jurnalis harus independen gitu. Nah, memastikan independensi jurnalis ini yang kadang-kadang masih sulit gitu ya. Aji biasanya melihat dari 3 indikator. Yang pertama indikator kebijakan gitu. Jadi dari sisi kebijakan Aji terus melakukan advokasi kebijakan bersama teman-teman PWI, biasanya IJTI. Misalkan ketika di Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu ada 2 pasal yang mau direvisi dan berpotensi mengganggu kebebasan pers, itu kita advokasi bareng-bareng ke DPR terus kemudian diturunkan gitu ya. Tapi masih ada beberapa regulasi misalkan yang masih menghambat Undang-Undang ITE, KUHP. Ya. Terus kemudian yang kedua dari sisi ekonomi. Nah ini kadang-kadang indikator ini kita melihat memang kalau dulu bicara Orde Baru ada sensor gitu ya, tapi karena ekonomi media sedang buruk gitu ya, kita hari ini kan dihantam 2 ya, satu disrupsi digital, yang kedua kita dihantam oleh pandemi. Jadi ekonomi media memang mau tidak mau kita akui sedang porak-poranda gitu ya. Kalau bicara, kalau RRI mungkin enggak lah karena hidupnya dari pajak gitu ya, sama dengan media saya bekerja misalkan di VOA hidup dari pajak rakyat Amerika, jadi tidak ada persoalan. Tapi kalau bicara bisnis media hari ini ya itu sangat terasa gitu ya. Dan ini kadang-kadang kalau dulu sensornya dari pemerintah, mungkin hari ini kita sensornya itu dari teman-teman perusahaan media sendiri karena. Tapi masih perlukah sensor ini? Untuk saat ini? Saya pikir ini yang perlu dicari jalan solusinya gitu ya, karena. Oke, kita akan bahas lagi nanti. Siap. Kita break sejenak, ada jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Sehan, Pro 3. Catatan penting hari ini. 1 Juni 2001. Raja Birendra dari Nepal, istrinya dan beberapa anggota lain dari keluarga kerajaan Nepal dibunuh oleh putra mahkota Dipendra. Dalam apa yang diyakini sebagai perselisihan keluarga, Dipendra juga menembak dirinya sendiri dan tewas 3 hari kemudian. 1 Juni 1958, Charles de Gaulle diangkat menjadi Perdana Menteri Perancis, menuntut dan menerima kekuasaan darurat untuk menangani krisis yang disebabkan oleh ketidakmampuan negara dalam menghadapi Perang Aljazair. Ia juga memperoleh hak untuk menyusun konstitusi baru yang pada waktunya menghasilkan Republik kelima dengan De Gaulle menjadi presiden. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Aisurya.
Tim gabungan masih menyelidiki penyebab jatuhnya mobil dari KMP Han Batak ke Danau Toba di Pelabuhan Ambarita Samosir, Sumatera Utara pada Senin sore kemarin. Petugas pelabuhan menyebut kendaraan terjun ke danau setelah kapal yang tengah bersandar di dermaga di Pelabuhan Ambarita tiba-tiba bergerak turun saat bongkar muat dan sejumlah kendaraan yang tengah mengantri. Satu di antaranya masuk ke danau, sementara dua lainnya nyaris terjun diselamatkan warga. Insiden terjadi saat sekitar pelabuhan tiba-tiba mengalami cuaca buruk hingga ketinggian permukaan air naik turun secara drastis. Peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum bagi Kabupaten Ende untuk berbenah dan menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia dalam hal kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Heri Epi dari RRI ND. Heri? Ya, Ais dari ND dapat informasikan terkait momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirayakan hari ini setiap tanggal 1 Juni dan untuk tingkat Kabupaten ND perayaan kali ini meski di tengah pandemi COVID namun pemerintah daerah tetap merayakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tadi ditandai dengan apel secara langsung namun secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan peringatan apel hari ini menjadi momentum bagi masyarakat warga Kabupaten Ende untuk memang menjadi role model. Ende dikenal sangat rukun dalam kehidupan antar umat beragama, antar umat dengan pemerintah dan antar umat dengan agama lainnya di Kabupaten Ende dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan hal itu dibuktikan dengan perilaku atau kelakuan sehari-hari masyarakatnya antara satu pemeluk agama dengan agama yang lain saling rukun, ditandai dengan saling mengunjungi ketika hari raya tiba. Misalnya ketika hari raya Idul Fitri tiba, dari umat agama lain juga ikut merayakan bersama dengan teman-teman Muslim. Begitupun sebaliknya ketika Natal atau hari besar agama lainnya juga dirayakan oleh Muslim di wilayah Kabupaten Ende. Dan itu menjadi modal Kabupaten Ende untuk menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia saat ini. Dan pendengar, saat ini saya sudah ada bersama dengan salah seorang tokoh muda Kabupaten Ende, Florianus Reku, terkait kita akan bertanya kepada Florianus bahwa selama ini Ende soal kehidupan umat beragama di wilayah ini seperti apa. Selamat siang Pak Lori. Selamat siang untuk RRI. Ya, Pak Lori bisa menyampaikan seperti apa Ende sebagai rahimnya Pancasila pada momentum peringatan 1 Juni tahun ini. Saya atas nama tokoh muda salah satu di Kabupaten Ende mengucapkan selamat Hari Pancasila untuk semua pendengar RRI. Syukur dan terima kasih walaupun dengan kondisi ini Kabupaten Ende tetap melaksanakan apel memperingati Hari Pancasila. Kabupaten Ende sebagai rahimnya Pancasila, kami bersyukur dan berterima kasih hingga saat ini Kabupaten Ende sebagai salah satu kabupaten yang tingkat toleransinya sangat baik atau sangat bagus di Indonesia, khususnya di NTT. Harapan kami untuk kedepannya kepada pemerintah pusat lebih memperhatikan khususnya di Kabupaten Ende dari berbagai jenis pembangunan untuk lebih ditingkatkan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Lahir Pancasila. Sekian dan terima kasih. Ya, selain mengharapkan pemerintahan pusat lebih memperhatikan wilayah Kabupaten Ende dan sekitaran dalam hal kaitan pembangunan, Florianus juga mengharapkan agar dengan momentum peringatan ini, agar ke depan pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi juga lebih memperhatikan kaitan dengan penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Ende ini, karena memang di Ende ini menjadi role model bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan di tengah banyaknya isu radikalisme dan terorisme yang menyebar di seluruh Indonesia. Ende menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya dalam kehidupan antar umat agama, kerukunan sangat terjalin baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara antara pemeluk umat pemeluk agama satu dengan agama yang lain, dan juga
hal antara suku, golongan, dan ras. Dan untuk di ND sendiri, tadi pemerintahan juga menargetkan agar ke depan apabila pandemi COVID ini berlalu, bisa diperjuangkan, pemerintah pusat bisa memperhatikan agar penyelenggaraan ini bisa diselenggarakan secara terpusat di ND dalam peringatan wilayah. Ya, hai. Ya, baik. Heri, terima kasih untuk informasinya dan pendengar kita akan lanjutkan kembali ke informasi lain. Warga di Kelurahan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur saling membantu selama masa isolasi meski jumlah warga yang positif COVID-19 sampai saat ini mencapai 104 orang. Laporan selengkapnya bersama Leni Kurniawati. Leni. Ya, pendengar Pro 3, saat ini saya sedang berada di RT 03 RW 03, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, dan di Jalan Asapia. Dan bisa dijelaskan juga bahwa berdasarkan pantauan RRI Pro 3, kondisi di sini masih terlihat sepi karena memang aktivitas warga sempat terhenti dan terlockdown lokal di sini. Namun untuk kegiatan dari pihak warga setempat terlihat guyup sekali karena memang ada empati yang dirasakan dari warga RW 3 ini dengan beberapa RT, baik RT 3 maupun RT 7 yang memang ikut serta berperan dalam membantu saling tolong-menolong, juga menghargai satu sama lain dan untuk sesama. Bahkan diketahui juga bahwa dari penuturan dari Ketua RW 3 Bapak Rosadi juga menjelaskan bahwa selain memang yang terkena COVID ini 104 orang, bahkan untuk kerjasama dari tim di wilayah mereka sangat solid karena memang selain merasakan kepedihan yang dirasakan oleh warga satu RT yang terdampak COVID-19 ini, namun menariknya di sini mereka tetap berbagi dan saling tolong-menolong dengan memberikan bantuan melalui dapur umum yang mereka memang sudah adakan sejak memang pasca tanggal 21 Mei minggu kemarin, dan juga para warga yang terdampak COVID juga memang dalam situasi yang terpantau juga memang diberikan makanan baik logistik dari pagi, siang, bahkan juga sore. Dan perlu diketahui juga bahwa memang untuk bantuan dari pemerintah memang sudah dilakukan dari pihak Kecamatan Cipayung, juga Kelurahan Cilangkap, dan juga dari segi pengamanan yang terpantau juga dari RRI Pro 3. Saat ini memang ada pengamanan dari berbagai pihak terkait, baik aparat kepolisian sebanyak 10 personil, kemudian dari Satpol PP 2 personil, kemudian Babinsa juga 1 personil, dan juga para tim 4 pilar tersebut masih menjaga untuk wilayah di tempat agar memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga warga di tempat lokasi tersebut bisa berjalan kondusif. Dan juga diketahui juga bahwa memang lockdown ini menjadi catatan penting terhadap warga setempat untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian laporan yang bisa saya laporkan untuk sementara. Saya Leni Kurniawati melaporkan dari Cipayung. Dan pendengar, sekian informasi yang dihadirkan dalam Warta Berita siang hari ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Pendengar,
Lahirnya Pancasila adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Chosakai tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dan sejak tahun 2017, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan RRI Net. Ya, pendengar RRI di seluruh Indonesia dan pemirsa RRI Net, saya mendapatkan permintaan untuk melepas masker supaya diskusi dan sarasehan siang hari ini, dan kita juga sudah ada di ruangan yang telah disterilisasi. Jadi kali ini saya beri kesempatan biar kita ngobrol. Belah kanan kiri saya sudah menunggu nih kapan permintaan boleh lepas masker. Ya, saya mau dari tadi ke Bang Kesit dulu nih. Kalau bicara mengenai Pancasila, terutama kita tahu Bang Kesit sendiri banyak terlibat di media olahraga, dan olahraga ini salah satu dari sila ketiga juga, persatuan, karena bicaranya sportivitas, benar demikian. Nah, seperti apa kemudian nilai-nilai Pancasila ini tetap masih ada atau bahkan ada yang terkikis seperti tadi kata Romo Beni? Iya, memang seiring dengan perkembangan zaman ya, saya juga merasakan bahwa pada saat ini nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai sedikit luntur ya. Mudah-mudahan belum banyak gitu ya. Jadi saya kira memang harus ada sebuah terobosan, Romo, bagaimana generasi muda sekarang yang sudah dicekoki dengan begitu banyak berita-berita di media sosial, ya, terutama hoax ini yang betul-betul sangat mengganggu. Sehingga jangan sampai nanti generasi kita justru makin tidak karuan, bahkan tidak mengenal lagi ideologi bangsa dan negaranya. Ya, kalau saya sendiri tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Gus ya, bahwa teman-teman di media, teman-teman wartawan sih rasanya nggak usah diragukan lagi ya. Ya. Nasionalismenya seperti apa ya? Kemudian juga bagaimana menanamkan nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Saya sendiri kebetulan juga masuk di generasi yang masih mendapatkan atau merasakan penataran P4, Pak. Jadi waktu zaman kuliah itu masih dapat lah 45 jam waktu itu. Kebetulan saya pernah kuliah di UPN Veteran, itu universitasnya ABRI pada saat itu. Jadi memang soal-soal mengenai nilai-nilai dasar Pancasila itu betul-betul ditanamkan. Nah, kalau bicara olahraga, saya justru melihat di dunia olahraga inilah nilai-nilai dari Pancasila itu betul-betul terlihat. Kita lihat seorang atlet lah ya, bagaimana dia bertanding. Sebelum bertanding, pasti dia mengamalkan sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, pasti dia berdoa. Sepanjang pertandingan pasti dia berdoa. Ya. Kemudian bagaimana dia menerapkan, menghargai sebuah keputusan. Sepahit apapun keputusan itu misalnya, ya, adil atau tidak keputusan itu, atlet pasti akan menerima. Ya, ini juga bagian dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Bagaimana, saya ambil contoh misalnya di sepak bola. Pemain sepak bola itu ada 11. Itu dari beragam suku bangsa, ya. Disinilah letak sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di situ pemain-pemain Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul. Mereka bahu-membahu. Tadi saya katakan bahwa kemudian bagaimana mereka menghargai sebuah keputusan, ya, bagaimana mereka menghargai sebuah fair play, walaupun mungkin merugikan, menyakitkan, tapi semuanya tujuannya adalah ketika dia sportif, ketika mereka fair play, berarti ada persatuan yang mereka tunjukkan. Ya. Ada keinginan untuk membuat bagaimana kemudian memberikan contoh yang sangat positif bahwa inilah keputusan yang harus bisa diterima. Artinya bahwa nilai-nilai sportivitas akan menjadi kunci bagi seseorang ya untuk bisa mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Kalau orang udah bisa sportif, saya yakin kesananya pasti
asik, kesananya pasti oke. Ya. Karena dengan sportivitas itu orang mau mengakui kesalahannya, mau mengakui kelebihan orang lain, dan tentu saja mau menerima apa yang diputuskan. Sekalipun sekali lagi itu merugikan buat dirinya. Iya, gimana Pak Widi? Iya. Tadi Mas Kris itu bilang begini, saya ini termasuk generasi yang pernah merasakan penataran P4. Kan ketahuan umurnya kan. Tapi saya juga mau tanya sama Romo nih, Romo. Tapi ini sebenarnya para olahragawan itu ya, atlet itu merupakan role model dalam mengaplikasi Pancasila dalam tindakan. Ya. Kalau kita melihat misalnya bagaimana pemain bulu tangkis ganda campuran itu kan menarik ya, Butet dengan satunya. Itu kan berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi mereka bisa mufakat begitu ya. Bisa bersama-sama. Itu kan aplikasi dari sila pertama, bagaimana nilai ketuhanan. Kalau kita bicara nilai ketuhanan, Bung Hatta kan mengatakan ketuhanan itu kan tauhid. Tauhid itu adalah Tuhan itu sesuatu yang berdaulat. Jadi kalau orang mengakui ketuhanan yang Maha Esa, dia anti kedoliman, dia tidak berbohong, tidak menipu, tetapi dia itu orang yang jujur, yang memiliki integritas. Nah itu kan bisa kita lihat meskipun dia berbeda agama, keyakinan, tapi juga meskipun kadang-kadang dia tidak suka dengan pasar, tapi dia bisa membangun kerjasama. Dan yang menarik adalah ketika mereka berjuang habis-habisan, kalau melihat kemudian Sang Saka dinaikkan dan lagu Indonesia Raya, mereka meneteskan air mata bahwa mereka ingin nama Indonesia itu bergema. Jadi kan ini kan sebuah pelajaran yang menarik ya, bahwa role model itu misalnya sepak bola, basket, badminton, kemudian pengamalan dalam olahraga ini sudah sangat komplit ya Romo ya. Baik. Jadi kalau ini tokoh-tokoh ini ditampilkan di ruang publik oleh RRI misalnya menjadikan story mereka, jadi pengamalan Pancasila itu kan lewat tindakan yang nyata. Lah mereka itu kan banyak. Dan ini efektif untuk bisa memberikan influence, pengaruh ya. Karena followernya banyak, pemain-pemain olahraga itu kan penggemarnya banyak, sehingga mereka ketika mereka berkata sesuatu itu menjadi role model. Jadi menurut saya memang harus dicari bentuk-bentuk internasional Pancasila kekinian itu ya, mau lewat tidak mau contoh-contoh ini. Baik, orang-orang yang memiliki banyak followernya, termasuk artis, termasuk orang-orang yang sekarang ini kuliner ini menarik karena banyak orang menyukai kuliner. Dari orang-orang yang memang hobi kuliner itu, apakah itu Pancasila? Karena dengan kuliner itu sila kelima loh, keadilan sosial loh. Sejahtera ya. Sejahtera. Jadi ekonomi bawah itu kan tumbuh. Lah kita ini kerap kali Pancasila itu terlalu filosofi dan doktrinal. Lupa bahwa Pancasila itu laku hidup manusia. Dan itu nilai jualnya. Baik, Anda boleh bergabung bersama kami kali ini. Ini praktisi-praktisi media bicara mengenai aktualisasi Pancasila seperti yang disampaikan oleh Romo Beni. Di line telepon kami 0213844545 3523172. Silakan Anda boleh langsung bergabung bersama kami di hari lahir Pancasila bersama para senior dan praktisi media tentunya. Saya ke Pak Kus terlebih dahulu lagi. Pak Kus, kalau bicara tadi apa yang disampaikan sama Romo Beni, ini boleh, yang lain boleh menanggapi nanti ya. Banyak juga isu-isu di media yang kadang-kadang ini kalau bicara persatuan dan lain-lain, saya ingin sedikit kita flashback ketika 2019, bagaimana isu-isu ini bermain, Pancasila di situ di mana ditempatkan. Kita tidak mendahului, mau bicara 2024, tapi ini kan tetap harus menjadi garda kita juga, Pak Kus. Iya, saya akan kembali berbicara sebagai orang media ya. Saya pikir ketika situasi 2019 terjadi, di situ kita sedikit kehilangan peran media sebagai kontrol, alat pengontrol. Media itu kan kekuatan keempat dalam pilar demokrasi kita. Di situ kelihatan media terlalu membiarkan publik menguasai ruang publik ya, dengan isu-isu yang bisa dibilang tidak terkontrol. Dan menarik mungkin barangkali karena pada saat itulah kita sedang menjalani apa yang namanya era disrupsi. Kekuatan media mainstream itu pada saat itu kalah oleh kekuatan media sosial. Media sosial begitu mendominasi pembicaraan di ruang publik sehingga apa yang disampaikan oleh media mainstream seolah-olah agak terlupakan.
Tapi ini memang situasi yang wajar karena kita sedang mengalami era disrupsi di mana terjadi begitu banyak perubahan yang tiba-tiba dan kita belum cukup siap untuk dalam tanda petik mengontrol ruang publik tersebut. Bagaimanapun ruang publik memang tetap perlu dalam tanda petik dikontrol supaya tidak terjadi situasi seperti tadi ya. Nah, mungkin saya kira kita sekarang sudah belajar dari situasi itu. Kita juga sudah melihat bahwa sekarang di ruang publik juga pembicaraan mengenai isu-isu yang terjadi pada 2019 sudah semakin berkurang, sudah mulai tumbuh kesadaran di antara kita sendiri bahwa kita ini tetap harus berlaku sebagai warga negara yang punya falsafah Pancasila. Tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari filosofi Pancasila tersebut. Saya pikir ini akan menjadi titik tolak yang baik. Kita belajar dari pengalaman 2019 untuk menuju 2014 yang lebih kondusif. 2024 ya? 2024, sorry. Baik, yang lebih kondusif. Ada yang sudah bergabung, ditahan dulu Bapak-Bapak. Ada Pak Hamzah, selamat siang Pak Hamzah, dari mana? Halo Pak Hamzah. Baik, kita ke penelpon yang kedua. Line teleponnya masih sama 3844545 3523172. Ada Pak Ridwan. Selamat siang. Salam sehat, salam Pancasila. Iya, selamat hari lahir Pancasila juga Pak Ridwan. Di mana Pak Ridwan? Di Tanah Grogot, Kalimantan Timur, Mbak Risti. Kalimantan Timur, ya silahkan. Apa yang mau ditanyakan atau disampaikan? Iya, ditanyakan dan disampaikan ini. Salam juga buat semua narasumber yang luar biasa. Saya dengar Romo tadi dari media, juga dari Dewan Dewan RRI semuanya. Salam sehat. Iya, Mbak Risti, saya memaknai 1 Juni, saya artikan dulu 1 Juni itu adalah sumber air, tanah, udara, jadikan untuk negeri. Saya suka mengartikan filosofi dan maknanya seperti itu. Jadi luar biasa 1 Juni itu. Kemudian makna Pancasila itu footnote catatannya adalah singkat saja mungkin. Kekuatan energinya adalah memang di sila ketiga itu, persatuan energi rakyat itu, Mbak Risti. Tapi bagaimana mengimplementasikan kami ini yang marginal ini bisa sampai lewat radio ini, kami bisa mendengar seperti ini. Saya yang tunanetra ini sekarang yang bukan dari lahir, luar biasa dengan penjelasan seperti ini bisa menyampaikan dari media-media itu. Mungkin nanti bisa disampaikan itu Mbak Risti. Jadi dunia digital ini sangat penting buat kami gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan di Kalimantan Timur dan kebetulan adalah penyandang disabilitas ya, tunanetra. Saya Pak Soleman mungkin boleh menjawab ini seperti apa menempatkannya. Terima kasih Pak. Saya mau sampaikan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Beni di sesi pertama. Jadi Pak Beni, sandiwara kita yang legendaris itu namanya Butir-Butir Pasir di Laut. Itu hampir 30.000 episode dan sekarang ini alhamdulillahnya sudah kita buka lagi, lahir baru. Dan bentuknya itu multiplatform. Jadi ada juga sandiwara untuk radionya, tapi ada juga yang dalam bentuk sinetron. Di WTV ini sudah disiarkan dan sekarang ini alhamdulillah ada di peringkat ketiga untuk anak-anak milenial. Nilai-nilai seperti Pak Romo sampaikan, nilai-nilai toleransi, keberagaman, saling tolong menolong dan lain sebagainya itu tetap kita pertahankan di situ. Jadi dokternya dari Jawa ketemu dengan seorang dari wilayah timur, kemudian pokoknya ada kabar gembiranya untuk Pak Ridwan tadi, Pak Ridwan yang saudara kita yang juga banyak mungkin para saudara-saudara kita yang difabel, tunanetra, kita akan buat model sandiwara butir-butir pasir di laut yang untuk orang yang bisa melihat juga untuk yang tidak. Jadi kita sebut dengan sinetron berbisik. Jadi nanti ada seseorang yang menggambarkan ini saat ini si A sedang ada di pantai loh, dia mengenakan baju ini dan dia bertemu ini jalan di pantai. Jadi sign language-nya ini ada di situ ya. Baik. Itu salah satu juga pengamalan RRI dalam nilai Pancasila. Ya, oke, ditahan lagi jawabannya. Pak Hamzah ternyata sudah bergabung. Pak Hamzah, selamat siang. Sayang sekali terputus. Pak Widi mungkin mau menambahkan tadi dari Pak Ridwan. Ya, ada pendengar lagi tampaknya tuh, Pak Alang tuh silakan. Halo Pak Lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Lang.
Salam sehat buat semuanya, Iya. para narasumber. Ya, saya ingin mengatakan bahwa teori-teori yang disampaikan oleh para narasumber itu bagus sekali. Cuma memang pada fakta, saya lihat di negeri kita ini, Indonesia, banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum ya, yang kemudian tidak sama ya. Saya kalau dengar di radio RRI ini bagus-bagus temanya, tapi saya mesti menanggapi itu sebagai teori yang kemudian di fakta dan data Oke, di lapangan. contohnya apa nih Pak? Ya, Ya, contohnya seperti apa nih yang mau ya disampaikan? seperti ini KPK ada tangkap-tangkap itu para pejabat-pejabat. Oke, Nah, baik. itu salah satu kerusakan dari negeri ini. Ya, Dan baik. saya mungkin di hari 1 Juni ini saya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan teori-teori ini bisa jadi praktek yang bagus dari bapak-bapak Oke. narasumber. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lang. Ya, salam sehat juga. Pak Joni, selamat siang. Selamat siang, Mbak Risti. Iya, Pak Joni di mana Pak? Di Tarakan ini. Oke, silakan Lupa Pak Joni. alamatnya ya. Oke. Halo, Oke, Pak Joni. Jadi gini, ya. Jadi gini, jadi saya menyambungkan juga ya dari yang penelpon sebelumnya. Saya melihat kalau dikatakan tadi media sosial itu tidak peka, memang benar masih ada yang kurang peka ya, terutama jurnalis yang saya katakan tadi, yang saya maksud jurnalis. Ini memang kebanyakan juga kurang peka, termasuk pekerja media pada saat ini. Yang saya maksud kurang pekanya begini, makanya dikatakan tadi lebih giat yang di media sosial itu lebih peka dan sampai fakta ya, karena kadang-kadang kan gambar gitu ya, atau foto atau video. Nah itu lebih banyak memuat fakta-fakta yang di lapangan. Makanya nggak ada di media mainstream ya, mainstream itu begitu terlalu menarik karena ada kepentingan. Nah ini dari pekerja media. Karena kenapa? Pada faktanya gini ya, kalau kita melihat yang disorot misalnya orang-orang yang garis bawah. Sebentar dulu Mbak Risti. Ya. Kita berganti dengan yang lain. Silakan. Sebentar dulu. Gimana? Jadi gini, kalau pekerja media nggak menyoroti kalau orang-orang para pejabat misalnya, makanya sering terjadi itu Pancasila juga sudah dilanggar. Misalnya terjadi korupsi yang berjamaah. Ini satu daerah dan fakta terjadi di wakil rakyat itu ya. Ini pekerja medianya kan enggak mengawasi, enggak kontrol itu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang saya lihat, yang ini disoroti kalau dikatakan berempati sebenarnya cukup media itu, pekerja media hanya menindaklanjuti, misalnya bantuan dari presiden atau bantuan dari pemerintah, itu tindaklanjuti sampai daerah. Kemudian kedua untuk BPIP, ada Romo ya. Ya, silakan. Ini untuk Romo. Saya kira selama ini pekerja media pun tidak pernah menyoroti tentang memuat ya berita tentang BPIP sampai saat ini. Belum ada. Nah, jadi saya harap peran BPIP, Pak, ini bisa sampai daerah. Entah itu dalam bentuk penataran, ya memberikan reward pada masyarakat. Ini diteruskan sampai daerah, itu nggak ada. Jadi jangan sampai kita hanya terpusat, berbicara hanya di pusat. Oke, ini nggak dikenal di masyarakat terima di daerah. kasih Pak Joni di Tarakan. Kita berganti ke Pak Muluk. Pak Muluk, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, narasumber. Pak Muluk di mana, Pak? Saya di Kota Mataram, tapi di desanya nih. Oke, di NTB ya. Saya memaknai Pancasila sebenarnya dalam kehidupan sehari saya dulu udah biasa. Kami sembahyang di pelataran, teman saya Hindu, saya biasa sholat. Mereka juga pun begitu. Di teman saya yang sebelah saya orang Kristen, kita biasa saling membantu. Tapi akhir-akhir 10 tahun ke belakang ini sepertinya kayak ada kepentingan-kepentingan yang merusak gitu loh. Sebenarnya kita paham Pancasila itu, kita sudah menjalankan Pancasila itu. Tapi kita mungkin kita tidak jujur sekarang. Coba narasumber Solo, kita tidak jujur, ada tidak keinginan kelompok ingin merubah, itu yang perlu kita gali. Gitu loh. Ya itu aja. Baik, saya. Terima kasih banyak Pak Muluk di Mataram. Mas Asmito, seperti apa nih? Mungkin menjawab dari Pak Elang tadi, apakah selama ini Pancasila hanya teori-teori saja?
dari fakta-fakta yang ada? Ya, saya pikir karena saya orang media, jadi saya menjawabnya dari sisi media ya. Jadi kalau bicara tadi misalkan pasal ayat 3 tentang persatuan ya, kalau di media itu khususnya AJI ya untuk mengatasi banyak hoax dan sebagainya, ini kan potensinya emang sangat memecah belah bangsa gitu ya. Jadi kalau di 2019 memang kepercayaan terhadap media itu berkurang dan orang lebih banyak percaya media sosial. Padahal kalau kita cek hoax dan informasi palsu, bohong dan sebagainya, itu sebagian besar terjadi di media sosial gitu. Nah ini kenapa di beberapa survei terakhir kepercayaan terhadap media itu mulai kembali gitu ya, bahkan meningkat untuk di Indonesia nomor 1 kalau tidak salah. Karena memang semakin kesini literasi masyarakat, publik itu juga semakin bagus gitu. Artinya orang kalau dulu percaya sama medsos, sekarang kalau mau cari informasi yang benar ya di media mainstream gitu, bukan di medsos gitu. Kalau mau cari yang lebih bagus ya yang berbayar, bukan yang gratisan gitu. Itu biasanya lebih mendalam liputan teman-teman yang berbayar gitu ya. Nah dari sisi AJI sendiri juga menginisiasi beberapa kolaborasi dengan teman-teman, salah satunya itu cekfakta.com gitu ya. Ini kolaborasi dari berbagai media karena kita melihat dunia digital ini sangat riuh, banyak hoax dan sebagainya. Karena itu perlu diverifikasi gitu. Jadi teman-teman di media kemudian membuat kolaborasi yang namanya cekfakta.com, dan ini memang kalau kita bicara informasi salah, palsu, itu memang nggak hanya dari masyarakat saja, tapi kadang-kadang dari pemerintah juga pernah gitu ya, salah gitu memberikan informasi. Nah ini yang memang kita sebagai media, sebagai anjing penjaga gitu ya, pengawas pemerintah ya harus independen gitu. Siapapun yang memberikan informasi yang salah, keliru, kita harus berani mengatakan kebenaran karena ya untuk persatuan Indonesia gitu ya. Itu mungkin Mbak Aristi. Oke, dari Bang Kesit, apakah ini masih teoritis atau sudah ada fakta-faktanya? Kalau orang media tadi sudah menyampaikan, dan mungkin menjawab pertanyaan Pak Joni juga, apakah media bermain dengan kepentingan selama ini? Pasti media punya kepentingan lah, ya. Pasti punya. Tapi kepentingannya yang pasti buat masyarakat Indonesia secara umum. Tapi kalau tadi saya boleh mengomentari kenapa media mainstream kalah gitu ya dengan medsos. Ya kalau media mainstream kami ini kan ada aturan yang harus kami taati gitu ya. Tidak main share ya sesuatu yang belum betul, ya sesuatu yang belum benar. Karena apa? Kami kan harus melakukan check and recheck. Kami tidak bisa serta-merta ketika mendapat info dari medsos kemudian langsung kita share, nggak bisa begitu. Kalau cepet-cepetan ya sudah pasti lebih cepat medsos gitu ya. Ketika saya ambil contoh aja lah, kita ngeliat kecelakaan di depan. Kalau netizen dia foto langsung. Kalau kita kan mesti kita tanya dulu. Dia udah ngirim kita masih nanya itu siapa yang kecelakaan. Atau ini benar kecelakaan atau bukan gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau kembali ke soal teori ya ada benarnya juga ya. Tapi memang ini saya kira merupakan satu tantangan juga ya. Terutama memang buat para pejabat barangkali ya. Jadi ketika masyarakat dituntut untuk bisa menanamkan nilai-nilai Pancasila, mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya yang di atas harus memberikan contoh gitu ya. Harus memberikan contoh karena di atas itu panutan. Ya mereka teriak-teriak, ayo kita menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kelakuannya kadang-kadang ya seperti Mbak Rita tahu lah gitu ya, apalagi sekarang dunia medsos ya sudah semakin terbuka gitu loh. Artinya ketika ada katakanlah pejabat asal ngomong doang gitu kan, kemudian ada info yang terlihat jelas ternyata kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi memang pada akhirnya praktek yang harus ditunjukkan itu. Dan ada problem dalam media sosial itu, betapa kerap kali kedangkalan dalam narasi itu yang berbahaya. Tanpa dicek, tiba-tiba di-share, tanpa kita mendapat, saya sebanyak korban, saya tidak pernah diwawancarai, tiba-tiba dikutip. Misalnya, ini bukan curhat ya, tapi ini bercerita sharing yang ada ya. Kita harus melihat gini, semua media sosial itu sebagai alat kontrol,
tetapi juga bagaimana etika media sosial itu juga dibangun. Karena kalau tidak kritis bahaya. Pengalaman Arab Spring kalau kita membaca kan akibat media sosial yang tidak menunjukkan fakta secara utuh. Kalau kita melihat bagaimana kasus Ambon, itu kan manipulasi media sosial yang mengadu dua komunitas. Dan karena saya ikut rekonsiliasi zaman itu satu dengan yang lain diadu. Dan bahkan mohon maaf, ada media tertentu itu sama pemiliknya sama, bermainnya satu yang di ini, satu yang di itu kan fakta itu jangan. Nah inilah sebenarnya memang, tapi kan ini tidak, mainstream media kan tidak begitu. Jadi kalau kita melihat media Indonesia ini kan memperkuat Pancasila luar biasa. Jadi kalau BPIP itu kan banyak ditolong pemberitaan oleh media konvensional, media sosial, media mainstream, karena bagaimana mengarusutamakan Pancasila, dukungan terhadap pendidikan Pancasila itu kan karena media terus-menerus mengekspos. Tanpa itu kami nggak ada. Karena BPIP itu kan lembaga yang tidak seperti BP7 yang punya organ di daerah. Apalagi sampai sekarang undang-undangnya juga dipersoalkan. Ya itu juga media juga melente ya kan. Tapi kan setelah itu kan NDN-nya bagus juga kan, setelah terjadi pro kontra lewat media. Kemudian akhirnya jalan tengah kan bisa selesai, akhirnya diterima juga karena dukungan media bahwa ini tidak mengatur taksir ideologi, ini tidak mengatur mengenai mengenai yang banyak dipersoalkan orang, kepentingan satu golongan, satu partai. Ini tidak mengatur sejarah pemaknaan, tapi lebih mengatur tentang mengenai bagaimana BPI seperti lembaga-lembaga pramuka aja punya undang-undang. Itu kan media yang mensosialisasikan. Benarkah demikian Pak Said? Nah itu yang terjadi. Sehingga media itu mengklirkan sesuatu yang dulu dipertentangkan luar biasa. Dulu kan kasusnya luar biasa, tapi ketika media mencoba objektif, memberi perimbangan dengan fakta dan data, itu akhirnya juga happy kok. Artinya terjadi sekarang ini orang bisa menerima. Jadi menurut saya memang dalam arus demokrasi. Apakah memang harus menjadi polemik dulu kemudian baru akhirnya ramai dibicarakan di media nih? Kan gini, polemik itu kan sebagian dari pendidikan. Masyarakat, akhirnya masyarakat mendapatkan pencerahan. Hanya perlu dijaga yang tadi itu. Bagaimana media mengontrol ini tidak sampai pada sara. Ini menjaga persatuan. Lah di sini sebenarnya kita belajar banyak kasus. Dari kasus Ambon Poso kita belajar banyak. Akhirnya orang tidak sampai kasus sara itu menjadi meluas. Belajar dari proses kasusnya Jakarta. Akhirnya kan orang tidak lagi mengeksploitasi keyakinan. Itu kan pembelajaran. Menurut saya media kita itu banyak kok mengalami kematangan. Hanya problem media itu menghadapi yang disebut dominasi kapital. Karena ini berhadapan dengan para pemilik yang dekat dengan kekuasaan. Nah ini harus kita jujur juga. Lah ini fakta. Dan ini tidak hanya di kita. Hampir semua negara menghadapi ini. Inilah bagian dari transisi demokrasi yang harus kita lalui. Maka nanti akhirnya mencari jalan tengahnya apa? Supaya media tetap berperanan, kritis, tapi juga media menjaga independensi dan menjaga roh Pancasila itu. Itu yang sebenarnya tantangan ke depan pada media untuk menjaga roh Pancasila. Sebelum ke Pak Ketua, saya bisa hormat dengan Pak Ketua. Saya ngomong sedikit. Gimana Pak? Kami itu juga nyaris jadi korban media sosial. RRI, ketika mau pemilihan ini ya Pak Bungkus ya, pemilihan Dewan Pengawas, RRI dituding ISIS, ya kan, dituding FPI, ya. Tapi itu kan ramai di media sosial ya. Ketika fakta dan datanya, kata Romo kan fakta dan data ya, itu BNPT buka. Kemarin datang salah satu direkturnya, dia tampilkan tuh datanya, nggak ada tuh katanya. Nah, malah saya bilang, kalau RRI itu ada ISIS, ada FPI, nggak mungkin Ristini siaran di RRI. Saya kudu dijilbabin nih. Ada, di situ ya. Jadi bagaimana media mainstream betul, nggak mungkin juga lukisannya Mas Wendo ada di sini, nggak mungkin. Ya kan? Nah itu juga korban dari media sosial. Tapi ketika kita juga mampu, nah ini pentingnya nih, saya tadi mencatat dengan Romo tadi, ada yang menyampaikan data dan fakta secara akurat, itu penting. Jadi harus ditampilkan. Kalau hanya comment to comment, selesai, itu nggak bakal menyelesaikan masalah, pasti makin rame. Nah yang kemarin itu mulai dari pemilu, sebenarnya bukan mulai pemilu, mulai Gubernur Anies kan, itu kan ramainya di comment to comment, bukan di fakta. Kalau disajikan faktanya, nggak akan seperti itu. Pemelintiran soal Ahok, mohon maaf, ya, itu kan
faktanya nggak seperti itu. Tapi ketika dia dikolaborasi, wah jadi luar biasa. Ya, dan kepentingan lain muncul. Nah, disinilah kepentingan. Banyak kepentingan muncul di situ. Oke, jadi tidak menjawab tadi ya. Ada kepentingan, tapi seperti apa harus ini punya batasannya? Dan ini yang berbahaya kepentingannya itu sebenarnya. Itu tanggapannya. Ya Romo setuju kan Romo? Jadi gini, sebenarnya media itu kan bisa saling mengontrol. Ya. Sehingga dalam media itu tidak mungkin hegemomi, dominasi itu hanya satu. Karena media ini kan perspektifnya bermacam-macam. Solusinya media didanai publik, Romo. Nah, itu yang sebenarnya harusnya nanti kalau gitu publiknya setuju apa tidak ini sebelumnya? Risti, di sini kan ada dewas terpilihnya RRI ini. Bungkus, saya usul gini Bungkus. Nanti Romo ini juga jadi penasehatnya RRI. Baik, saya tadi memberi kesempatan Pak Said, mungkin mau menambahkan. Ya saya pikir kalau soal polemik ditimbulkan oleh media itu memang bagian dari tugas media. Karena contoh seandainya BPIP tidak disoroti oleh media, tentunya akan fungsinya akan kebablasan juga gitu loh. Sehingga ketika terjadi polemik, akhirnya kan situasi dan posisinya jadi jelas gitu loh. Ada kepastian. Nah terus mengenai posisi media dan media sosial, saya pikir bahwa melanjuti tadi Mas Kesit, memang mekanisme kerja redaksi itu kan dia ada kode etik, dia harus penuhi aturan-aturan gitu loh. Ketika 2017 mungkin politik identitas itu memang seperti yang Mas Widi bilang, komen to komen, sehingga akhirnya endingnya nggak ada. Oke. Bahkan mengacaukan. Terus persoalan posisi media di mana? Posisi media sudah tetap dan benar. Cuma kan memang trennya saat itu tren gadget. Tren gadget, tren media sosial yang memang dia tunduk patuh hanya pada ITE, sedangkan kita tunduk patuh kan pada undang-undang dan kode etik gitu loh. Sehingga gerakannya memang agak lambat kalau media, tapi unsur kebenarannya boleh dibilang media lebih benar gitu loh. Ini juga menjawab sekaligus tadi Pak Muluk di Mataram mengenai betul. toleransi Kembali seperti yang apa soal sebenarnya? Yang tadi Romo bilang, saya pikir seperti itulah Romo fungsi media. Sepakat juga memang media harus terlepas dari unsur-unsur kapital yang memang bermain di politik. Oke, baik. Terima kasih. Kita gabung kembali untuk Anda yang ingin berpartisipasi 0213844545 dan 3523172. Sudah ada yang bergabung Pak Sowan, ini lagi-lagi dari Kalimantan. Ada Samarinda. Pak Sowan, halo. Selamat siang. Memang semangat daripada media, bahkan ada media di Pulau Jawa itu sering berteriak-teriak bahwa wartawan saya tidak menerima imbalan dalam meliput berita. Saya tahu itu adalah kode etik daripada wartawan. Tapi persoalannya sekarang apakah seperti itu gitu loh. Kan gitu. Kalau saya melihat kenyataan itu adalah banyaknya media yang di tempat saya yang saya lihat ini itu lebih dikarenakan karena mereka tidak begitu memahami tentang Pancasila. Oke. Kenapa jadi sampai seperti itu? Mungkin karena terputusnya Pancasila itu sejak tahun 2004. Pancasila, terus orang-orang muda sekarang yang mengaku-ngaku ngerti Pancasila, sekarang ini kita lihat keadaan seperti sekarang seperti ini. Ini lebih dikarenakan karena tidak paham, tapi dituntut untuk mengimplementasikan Pancasila. Sekarang pertanyaan saya kepada Romo, siapa sih sebenarnya yang harus membumikan tentang Pancasila ini? Apakah masyarakat langsung implementasi tanpa ada sosialisasi? Kan tidak. Ya, oke. Apa sih peran BPIP itu sebenarnya? Oke. Kan ini tidak jelas. Pertanyaan ya. Iya, BPIP itu sebentar Mbak Rizky. BPIP itu kan peranan nggak jelas, maaf loh Romo. Mau tidak mau saya kritisin ini, kan tidak jelas. Karena kita lihat anak muda sekarang, orang-orang muda, terjadi kejahatan kesana kesini, terjadi itu dikarenakan karena mereka tidak Pancasila. Jadi jangan parameternya hanya olahraga. Coba dilihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada enggak adabnya orang-orang Indonesia sekarang? Coba dilihat. Jadi kita sebenarnya jangan hanya berpolemik dengan persoalan-persoalan yang tidak jelas,
Mau dibawa kemana sebenarnya Republik Indonesia ini? Mau dibawa kemana? Baik, Kita disuruh terima kasih banyak mengimplementasikan Mas Wan. Pancasila. Selamat siang. Oke, kita harus berganti dengan yang lain ya. Pak Parulian di Sumatera Utara, kita tampung juga pertanyaan atau pernyataannya. Ya, Pak Parulian, selamat siang. Assalamualaikum Horas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas juga, Bapak. Ya. Salam untuk ketiga narasumber yang di sana, Mbak ya. Ada 7 Pak narasumbernya, bukan 3 nih. 17 yang sempurna itu Pak. Jadi begini Bu ya, kita udah kenyang dengan yang namanya goreng-gorengan, pecah belah dan kuasai DPD Entra dari zaman Belanda 3,5 abad ya, 350 tahun. Iya. Sayang sekali terputus ini ya, Pak Parulian. Tadi menjawab pertanyaan dari Pak Sowan mengenai dulu ada istilahnya mungkin Mas Sas atau Bang Kesit ini wartawan bodrek. Nah ini dulu ya, masih ingat nggak nih istilahnya nih? Nah tapi bagaimana PWI kemudian AJI ini juga harus merangkul teman-teman yang mungkin dalam perjalanan terutama teman-teman di daerah kemudian nilai-nilai Pancasilanya terkikis. Silakan Mas. Ya, kalau AJI memang dari sejak berdiri itu kan selalu mengkampanyekan anti amplop gitu ya. Bahkan kalau menurut kita di Undang-Undang Pers sebenarnya udah cukup jelas. Jadi kalau misalkan memang ada pemberitaan yang merasa merugikan orang lain gitu ya, itu kita mengimbau masyarakat, publik silakan melapor ke Dewan Pers. Bahkan AJI sendiri kadang-kala ketika melihat membaca berita-berita yang merendahkan orang lain, merugikan orang lain, itu kita laporkan medianya. Jadi AJI beberapa kali melaporkan beberapa media ke Dewan Pers supaya ditindaklanjuti secara etik gitu ya. Nah, ketika ada yang unsur pidana gitu ya, katakanlah pemerasan, ya silakan saja dilaporkan ke polisi karena itu bukan ranahnya pers gitu kan. Ini pidana yang lain di luar oleh Undang-Undang Pers. Tapi memang semakin kesini AJI juga mulai mengubah strateginya. Kalau dulu dalam rekrutmen anggota kita saklek gitu ya, ada orang-orang yang menerima amplop dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai AJI itu sulit masuk anggota AJI gitu. Tapi semakin sini kita juga mencoba merangkul teman-teman supaya nilai-nilai yang AJI ini bisa kita sebarkan ke semua teman-teman jurnalis. Mungkin dia menerima amplop karena waktu itu tidak paham tentang independensi. Jadi ini memang butuh strategi yang lain, pendekatan yang lain supaya nilai-nilai independensi ini bisa kita tularkan ke semua teman-teman sih. Jadi itu mungkin sedikit perubahan strategi di AJI. Oke. Apakah ini juga karena kemudahan untuk bisa menyatakan diri saya sebagai seorang pekerja media sekarang begitu mudah rasanya, kalau dulu kita harus mendapatkan kartu pers namun sekarang juga lebih bebas begitu sepertinya, Bang Kesit? Iya, memang dengan semakin bertumbuhnya media-media ya, apalagi online. Karena sekarang saya punya duit 2 juta, 3 juta aja udah bisa bikin media ya. Tapi media seperti apa? Kan itu pertanyaannya. Kalau bicara wartawan, sekarang ini saya nggak tahu jumlah wartawan itu berapa, karena begitu mudah orang menjadi wartawan. Tapi kami di PWI, saya ini mau berkali-kali sama Pak Said, selalu ya teriak-teriak lah ya. Jadi kalau misalnya bicara soal wartawan bodrek, wartawan amplop, di kami, saya pikir sama juga dengan teman-teman di AJI ya. Kalau misalnya memang ada laporan-laporan ke kami, itu pasti kami tindak lanjuti. Belum lama ini kami juga memecat anggota kami, ya, baru 3 bulan ketika sudah dapat kartu PWI, kemudian dipakai buat yang aneh-aneh. Laporan masuk ke kita panggil, kita punya dewan kehormatan, dan rekomendasinya adalah kartu langsung dicabut, tidak ada pakai peringatan ya. Jadi artinya memang dengan banyaknya wartawan, tentunya juga kita tidak bisa mengeneralisir. Kalau misalnya ada oknum, kita juga harus tanya, ini wartawan anggota apa ini? PWI, AJI kah? Gitu. Karena kalau kita bicara konstituen, pada saat ini ya hanya 3 yang diakui, AJI, ya, PWI, dan IJTI. Masih ada AMSI dan juga SMSI. Di luar itu, ya tentunya kami juga tidak bisa mengontrol. Kalau misalnya, Pak Kesit, tadi saya ketemu wartawan meres-meres saya cukup tanya, dia anggota apa? Kalau dia anggota PWI, kita pecat. Tapi kalau misalnya dia bukan anggota kita, ya saya mau bikin apa gitu loh. Kan gitu.
Jadi saya pikir memang dalam situasi di mana media sekarang bertumbuh dengan sangat pesat, ya media juga harus hati-hati, teman-teman wartawan juga. Saran seperti apa mungkin ke publik ini seperti apa juga mereka ketika dimanfaatkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip merasa diri sebagai media begitu? Ya, tadi saya bilang sekarang jadi wartawan itu begitu mudah, ya. Jadi orang punya kartu pers aja udah bisa langsung, padahal nulis aja belum tentu dia bisa, ya. Jadi kalau saran saya ketika menemukan wartawan-wartawan seperti itu, ya cukup ditanya aja dulu, dia tergabung di organisasi mana. Kalau misalnya dia tergabung di organisasi yang resmi, yang memang diakui oleh Dewan Pers, silahkan. Kalau misalnya ada kelakuan yang tidak betul menyalahi kode etik, ya laporkan. Itu aja, bisa ke Dewan Pers, bisa ke kami langsung. Tapi kalau di luar itu, ya lagi-lagi, kalau misalnya bukan anggota AJI juga Mas Sis juga pasti nggak bisa menindak kan gitu. Kalau bukan anggota PWI saya juga nggak bisa menindak. Atau misalnya yang melanggar anggota PWI kan nggak mungkin AJI yang nindak. Atau AJI yang melanggar PWI yang nindak, kan seperti itu. Pak Widi mau nambahin? Ada kebijakan kalau di RRI sendiri seperti apa ini? Kita kan ada UKW, uji kompetensi wartawan. Iya kan? Pelan-pelan itu sekarang sudah dilakukan. Nggak tahu sudah berapa persen, tapi terakhir itu RRI melaksanakan di Jayapura itu, di Papua. Jadi pertama RRI pasti ketat sekali lah, kode etik jurnalistiknya, ada kode etik angkasawannya, ada smart book, buku panduan untuk reporter wartawan RRI seluruh Indonesia itu berlaku sama dan sangat keras karena ada dua di situ, selain sebagai wartawan juga sebagai seorang pegawai RRI, apakah PNS atau bukan, itu jelas sudah ada. Tapi yang ingin saya sampaikan begini, untuk oknum itu tidak terbatas wartawan aja. Oknum itu banyak sekali, orang yang menamakan LSM juga banyak gitu yang mau meras kan. Lembaga swadaya masyarakat yang cuman mau memeras itu juga ada, orang yang mengaku polisi atau betul-betul polisi juga masih ada. Jadi kembali ke orangnya. Tapi kalau tambahan dari Bung Kesit tadi, kalau masyarakat ada yang mau dimanfaatkan, diperas seperti itu, tanyakan ada gak kompetensi wartawan ya, selesai dia. Selain juga anggota AJI atau anggota PWI atau orang RRI. Boleh saya tambahkan sedikit kalau masih ada waktu, Pak Risti? Saya melihat gini loh, pertama sebenarnya ini kan ada dua hal ya, ada tadi Pak Bung Kus sudah bilang ada disruption era disrupsi ini membuat semua hal menjadi terjungkir balikan. Jangan heran nanti kalau misalnya seorang Risti digantikan dengan cyber dengan virtual, yang dia bisa siaran 24 jam, tidak pernah minta tambahan naik gaji, ya, tidak pernah salah, tidak pernah merasa lelah. Nanti ada presenter seorang virtual, itu sudah dilakukan di China itu, China Radio International udah punya dia. Nanti mungkin juga ada wartawan yang jadi wartawannya itu virtual juga, reporter virtual. Jadi zaman sudah berubah. Kalau kita menangisi masa lalu, menangisi susu yang tumpah di lantai, nggak selesai. Media sosial dengan media mainstream seperti kita ini seperti orang berkelahi, yang satu dengan aturan, satu enggak. Kita disuruh pakai aturan judo misalnya, tapi dia boleh menggigit, ya kan? Boleh menendang, boleh meremas, boleh menggunakan senjata. Sampai kapanpun babak belur, karena lagi-lagi mohon maaf, kita kembali kritikan juga ke masyarakat kita. Masyarakat kita senang hal-hal yang sensasional, bombastis, very fantastis, pokoknya heboh tanpa melihat ini benar apa enggak. Coba lihat, kalau kita buat berita yang biasa-biasa saja, normatif ya, seperti tadi Pak Widi bilang bahwa RRI jadi korban, orang nggak mau tuh ngecek tuh, betul gak sih data RRI yang ditampilkan itu benar? Nggak mau. Tapi kalau heboh, FPI, HTI, ISIS dan lain sebagainya, blar. Tapi cross check nggak dilakukan, verifikasi nggak dilakukan. Jadi betul tidak hanya head to head. Ketiga, kalau boleh sedikit lagi saya sampaikan, kalau dibilang bahwa tadi ini teoritis, enggak. Saya mau sambung cerita tentang Yugoslavia dan Indonesia. Yugoslavia itu cuma ada 6 etnik. Indonesia ada 1.340 suku bangsa. Indonesia dipisahkan dari Yugoslavia cuma dipisahkan dari, nggak ada pisah lah, satu area tertentu. Indonesia ada 17.504 pulau ya Pak, besar kecil di seluruh Indonesia. Ada berapa ratus bahasa yang ada. Orang berpikir bahwa kalau ada potensi pecah belah, pastilah Indonesia yang terpecah belah. Nggak terjadi. Nah, Yugoslavia terbukti pecah belah dari 6 negara sekarang, ada Kroasia, Bosnia, Serbia. Tapi Indonesia sampai sekarang bertahan. Kenapa?
Karena Pancasila itu yang katanya memang dari nilai-nilai murni bangsa Indonesia itu tertanam kok sampai sekarang tertanam. Saya yakin itu. Itu nilai optimisnya. Jadi gini, problem kita kan di sini. Bagaimana kadang-kadang nosi nih, kebisingan yang di ruang-ruang itu kerap kali suaranya lebih nyaring daripada orang-orang yang memang berhati-hati, bijak dalam hal menggunakan media sosial. Jadi kalau kita mengikuti media sosial, komentarnya bisa orang berkomentar apa-apa. Kepakaran nggak perlu, semua orang jadi pakar kok. Kalau kita komentar sepak bola nggak tahu sepak bola, tapi lebih jago daripada pemain sepak bolanya. Ya Pak, jadi kadang-kadang ini kita bingung. Jadi ini jungkir balik ke dunia kepakaran ini lah. Memang nggak mudah. Tapi kalau saya potong dikit Romo, tapi kalau saya sama Mas Gus saya jamin original. Ya kan karena saya udah merasakan jadi pemain bola, merasakan jadi manajer, merasakan jadi tahu dua sisi ya. Tapi kan orang yang nggak perlu tahu, nggak pernah jadi pemain bola, nggak tahu bola, tapi komentarnya luar biasa. Dan zaman ini kan orang romongso bisa tapi orang bisa. Lah ini repot. Jadi inilah dunia yang kita hadapi. Tetapi kita betul, kita itu bersyukur loh dengan Pancasila yang mampu menyatukan kita. Bayangin ketika kami ketemu dengan Imam Besar Al-Azhar yang datang ke PBB, dia ngomong, kamu harus bahagia punya Pancasila. Kami negara Arab yang hanya beberapa suku, bersatu itu susah. Dan sama kita ketemu dengan Imam Damaskus yang akhirnya dia ketemu kemudian akhirnya dia kena bom. Itu datang ke Indonesia, dia ngomong, jangan tiru kami seperti Suriah. Kami susah bersatu, untung Anda punya Pancasila. Jadi gini, kadang-kadang orang lain itu bisa melihat indahnya keindonesiaan, tapi kita sendiri kerap kali melihat itu sesuatu yang buruk. Padahal ini ada kejadian tapi kan jangan digenerali Indonesia itu seperti itu. Lah ini yang menurut saya pentingnya mau tidak mau nanti era ke depan, bagaimana mengajak edukasi publik untuk bermedia secara kritis dan etis. Itu penting. Gitu. Nah, terakhir mungkin Bungkus menutup bagaimana memilih media yang kredibel dan tetap ada nilai Pancasila. Kita tidak ingin seperti cerita-cerita dari Romo Beni tadi. Iya, tadi kita sudah mendengar istilah literasi digital ya. Ini saya pikir di era digital 4.0 ini menjadi sangat penting ya. Dan media punya peran yang menurut saya bukan sekedar krusial, peran kunci bahkan untuk membangun manusia Indonesia yang sadar digital melalui program literasi digital. Hal ini juga saya pikir terkait dengan BPIP nanti. Jadi cara penyampaian nilai-nilai Pancasila kepada generasi milenial harus berbeda dengan generasi kami. Dulu generasi kami dididik dengan katakanlah metode penataran dan sebagainya. Kalau sekarang nggak begitu caranya. Literasi digital itu akan jauh lebih penting, akan jauh lebih efektif dilakukan oleh BPIP maupun siapapun yang melakukan upaya untuk mengenalkan kembali nilai-nilai Pancasila supaya itu lebih mudah diterima. Karena 65% rakyat Indonesia sekarang adalah milenial, generasi Z dan pasca Z yang kalau dihitung jumlahnya dari 270 juta itu artinya 175 juta rakyat Indonesia sekarang lebih akrab dengan digitalisasi. Di situ. Baik, Bapak terima kasih Romo Beni, Mas Sas, Pak Widi, Pak Said, kemudian Bungkus, Bang Kesit juga dan juga Pak Soleman. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui telepon. Mohon maaf tidak semua kami udarakan karena keterbatasan waktu. Dan di tengah pandemi COVID-19 dilakukan gotong royong sebagai pengamalan salah satu nilai Pancasila dan di situ dimunculkan jurnalisme empati. Terima kasih sudah bersama kami. Saya Risti Rustarto, tetap bersama kami di Pro 3 dan selamat Hari Lahir Pancasila. Kita dukung Pancasila sebagai dasar negara. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum.